Hello guys, welcome back again to my channel. Nama aku Natasha Deborah, dan buat kalian yang belum subscribe aku, kalian harus banget subscribe aku dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. So guys, we're back again on another conspiracy video. So guys, akhir-akhir ini tuh kan lagi viral banget kasusnya Christine Dacera yang dia tuh seorang pramugari dari Filipina, and then like ditemukan meninggal, tapi kayak alasan kenapa dia meninggal tuh kayak masih tanda tanya gitu loh, masih nggak ada yang bisa confirm 100% why. Jadi makanya banyak banget konspirasi teori yang berada di luaran sana. So hari ini kita bakalan ngebahas dulu siapa Christine Dacera dan kenapa dia bisa meninggal dan juga kronologinya gimana. So without any further ado, kita langsung masuk aja kita bakalan ngebahas siapa Christine Dacera ini. Christine Dacera ini adalah seorang gadis berusia 23 tahun dan dia adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Dia juga udah menyelesaikan studinya dia di ilmu komunikasi di University of Philippines. Nah, Christine Dacera ini, dia itu berasal dari General Santos City di Filipina. Nah, Dacera sendiri ini, dia itu merupakan seorang penari, model, bahkan bisa dibilang dia adalah seorang influencer yang cukup terkenal di Filipina. Tapi pada tahun 2019 nih, Dacera itu memutuskan untuk pindah ke Manila buat mengejar mimpinya menjadi pramugari. Dan akhirnya mimpinya Dacera ini tuh tercapai guys. Jadi Dacera ini bekerja di maskapai terbaiknya di Filipina, namanya itu Philippine Airlines. Nah kalau misalnya di Indonesia itu kayak Garuda Indonesianya lah, kayak udah dapat Skytrax dan segala macamnya. Mungkin kalian di sini bertanya-tanya kenapa cewek secantik Christine Dacera ini harus jadi pramugari gitu loh. Padahal dia kan pinter ya. Oh anyway, dia tuh lulus dari University of Philippines tuh cum laude guys. Kalian harus ingat ya. Nah ternyata setelah ditelusuri nih, Christine Dacera ini dia itu punya keinginan untuk membawa seluruh keluarganya jalan-jalan keliling dunia. Makanya dia itu jadi pramugari. Karena kalau misalnya kalian jadi pramugari itu kan kalian kayak punya banyak banget privilege gitu yang kalian dapetin dari si maskapai tersebut. Mungkin kalian bisa dapet kayak pergi gratis ke luar negeri or whatever, or potongan, kita juga nggak tahu. Jadi aku bakal ngebahas fakta-fakta tentang kematiannya Christine Dacera. Oke, jadi tragedi ini tuh bermula di saat Christine ini melakukan check-in di sebuah hotel namanya City Garden Hotel di kota Makati bersama ketiga orang temannya. Nah, 3 orang temannya ini namanya adalah Romel Galida, Gregorio Angelo Rafael de Guzman, dan juga John de la Serna. Nah, polisi ini tuh mengidentifikasi ketiga orang temannya itu sebagai gay. Dan mereka akhirnya berhasil check-in ke kamar 2209. Nah, karena ini adalah sebuah pesta tahun baru, jadi pastikan harus ramai dong. Jadi 3 orang temannya Christine yang tadi cowok ini ngajak temennya lagi. Kayak kurang lebih ada 9 orang lah. Jadi bisa dibilang nih Christine itu berpesta dengan jumlah total 12 orang. Mungkin di sini kalian bakalan berpikir kenapa Christine harus berpesta sama kayak semuanya cowok. Nah, kalau misalnya kita lihat di social medianya Christine ya, kalian bisa ngeliat kalau misalnya emang Christine ini lebih enjoy temenan sama cowok. Nah, memang ada beberapa cewek dengan tipe seperti itu, jadi itu kayak bukan suatu hal yang aneh guys. Mungkin Christine merasa kayak, oh kalau misalnya gue temenan sama cewek ini pasti banyak banget drama, jadi makanya mungkin dia lebih prefer temenan sama cowok. Nah, Christine ini bahkan sempat nelpon mamanya di tanggal 1 Januari pukul 12:30 pagi untuk kayak ngucapin Happy New Year ya ma. Dan Christine tuh kayak mau ngabarin lah ke maknya kayak, ma nih aku lagi pesta nih di sini sama siapa aja. Kemudian rekaman CCTV ini menunjukkan kalau misalnya Christine Dacera ini sedang berada di lorong hotel pada tanggal 1 Januari pukul 3:22 pagi bersama seorang pria. Kemudian ada 2 orang pria lainnya yang kayak lewat doang gitu loh, cuman nggak ngobrol sama Christine, jadi cuman literally lewat doang. Dan sementara itu ada 3 pria lainnya yang berada di belakang Christine. Jadi waktu Christine sama satu laki-laki ini ngobrol, ada 3 orang di belakang mereka. Kalian harus ingat ya, temannya Christine tuh cuma 3 orang yang tadi aku sebutin tadi, oke? Jadi Christine tuh sebenarnya nggak terlalu kenal sama 9 cowok lainnya karena itu adalah temennya Christine. Kemudian nih, long story short,
Rommel Galida itu kan temannya Kristen nih, dia tuh kebangun jam 10 pagi. Dia kayak mau ke WC dong. Kemudian dia itu ngeliat Kristen lagi tiduran di bathtub. Mungkin karena mereka abis party atau kayak mungkin Kristen mabok dan gimana-gimana. Jadi mungkin Rommel tuh nggak bakalan mikir yang aneh-aneh. Mungkin Rommel cuma mikir kayak, oh mungkin si Kristen mabok dan dia ketiduran di situ. Nah akhirnya Rommel tuh ngambil kayak selimut dan juga Rommel ini nyelimutin Kristen tanpa ada kecurigaan sedikit pun. Dan ya udah Rommel terus ninggalin Kristen, udah gitu aja. Nah terus kan si Rommel ini udah tidur lagi nih. Terus dia tuh kebangun lagi, udah siang, tapi aku nggak tahu ya pukul berapa tepatnya karena aku udah search dan aku nggak bisa nemu pukul berapa yang tepat. Dia itu balik lagi ke kamar mandi dan dia itu ngeliat Kristen kok nggak bangun, dan akhirnya dia itu memutuskan buat kayak ngebangunin Kristen kayak bangun dong, pindah aja ke ranjang gitu mungkin ya. Tapi Kristen tuh kayak gak bangun, kayak gak gerak sama sekali gitu loh tubuhnya. Dan akhirnya si Rommel ini kayak buka selimutnya dan ngeliat, oh tubuh Kristen udah kayak biru guys, tapi masih hangat ya, jadi belum dingin. Terus akhirnya Rommel tuh manggil kayak semua temennya lah intinya buat kayak ngeliat Kristen dan call for a help. Oke, akhirnya mereka telepon resepsionis hotel dan akhirnya si pihak hotel ini membantu untuk pembangunan Kristen dengan cara CPR. Cuman sayangnya apa yang dilakukan oleh pihak hotel itu gak berhasil. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk melarikan Kristen ke rumah sakit. Nah, nama rumah sakitnya itu adalah Pusat Medis Makati. Intinya itu adalah rumah sakit terdekat dari hotelnya lah. Nah, dan di rumah sakit itu juga Kristen tuh dinyatakan meninggal dunia. Nah anehnya ketika polisi itu balik lagi ke hotel buat kayak ngecekin dong, kan mereka itu ngebooking gak cuma satu kamar, ada beberapa kamar gitu loh selain 2209 nih. Cuman semua pria yang ada di hotel itu dan berpesta bersama Kristen malam itu semua udah hilang guys. Kayak puff, kayak mereka benar-benar hilang like in a split second. Nah, polisi kan terus bekerja dan mencari informasi dan juga menyelidiki sana dan sini. Akhirnya polisi itu pada tanggal 4 Januari tahun 2021 menetapkan bahwa Kristen DeSarah ini adalah korban dari pemerkosaan dan juga pembunuhan. Oke, di sini mungkin kalian mikir kayak, oh kenapa polisi bisa kayak mengkonklusikan hal seperti itu? Jadi polisi itu bisa mengkonklusikan hal seperti itu karena polisi itu menemukan adanya lebam di daerah tangan, kaki, dan juga lengannya Kristen. Dan bahkan polisi bilang katanya ada jejak sperma di alat kelaminnya Kristen. Nah, di sini aku mau bilang ke kalian, kalau misalnya polisi bikin konklusi seperti itu, kayak ada jejak sperma dan lain-lain, menurut aku itu belum terlalu kuat ya guys. Karena mungkin memang Kristen pada malam itu tidur dengan seorang pria, tapi belum tentu juga Kristen itu kayak diperkosa, kayak rame-rame terus dibunuh guys, ngerti gak sih? Nah, polisi ini kan udah kayak konklusiin dulu nih, oh ternyata DeSarah itu adalah korban pemerkosaan dan pembunuhan. Tapi pada tanggal 5 Januari itu hasil otopsi yang bener-bener yang udah kayak 100% fix itu keluar. Dan itu kayak beda sama kayak konklusi dari polisi gitu loh. Nah hasil otopsinya itu menyatakan kalau misalnya Kristen ini terkena aneurysma aorta. Nah menurut keluarga korban nih, menurut keluarga DeSarah, hasil otopsinya itu belum lengkap. Jadi mereka tuh request buat dilakukan otopsi ulang. Dan kenapa aorta dari Kristen DeSarah ini bisa pecah juga menjadi tanda tanya yang sangat besar. Karena aorta di tubuh kita tuh kan kayak pembuluh darah yang paling gede di tubuh kita. Kalau bisa pecah tuh kayak it has to be like something happen baru bisa pecah. Nggak mungkin kayak Kristen diem-diem kayak bisa langsung pecah gitu kan, kayak it doesn't make any sense. Nah pada akhirnya polisi itu memutuskan untuk menetapkan 11 tersangka. Itu termasuk temennya Kristen, De Guzman, Gregorio, sama De La Serna. Nah sampai kemarin tanggal 5 itu masih ada beberapa suspek yang nggak menyerahkan diri ke polisi. Jadi mereka tuh kayak sengaja emang nggak mau menyerahkan diri ke polisi. Mereka tuh bilang kayak, ya gue maunya nunggu sampai kayak polisi tuh ngancem gue kayak, kalau misalnya lo nggak bakal datang sini ya gue bakalan gini baru gue mau datang. Kalau misalnya lo nggak ngancem ya berarti gue nggak mau datang. Gue nggak merasa gue sepenting itu. Kayak I don't know, it just doesn't make any sense. Kalau misalnya emang kayak kalau nggak salah seharusnya lo datang serahin aja diri, karena kalau misalnya semakin lo menghindar lo itu semakin kayak kelihatan salah gitu loh. Nah kenapa kematian DeSarah ini kayak bener-bener boom dan viral? Karena polisi itu sampai sekarang masih belum bisa memberikan kepastian yang pasti banget gitu loh guys, alasan kenapanya Kristen DeSarah ini meninggal. Dan juga dari situlah muncul banyak banget teori konspirasi yang bermunculan di dunia ini.
Oke guys, teori konspirasi yang bakal aku bahas mungkin cuma satu doang, karena kayak kalau misalnya aku bahas semua kayak terlalu panjang videonya, dan satu ini tuh yang sangat menyita perhatian aku. Jadi katanya Christine D'Sera itu minum obat-obatan terlarang. Nah, kenapa bisa muncul teori konspirasi kayak gitu? Karena ada salah satu temen D'Sera ini bilang ke publik kalau misalnya, iya kemarin tuh waktu pesta Christine tuh sempet dateng ke aku dan bilang, kok kayaknya gue dikasih obat-obatan terlarang ya, karena gue ngerasa badan gue ini lemes banget. Dan ternyata emang bener, Christine tuh kayak seiring dengan berjalannya waktu, badan Christine tuh jadi kayak lebih lemes, dan bahkan Christine tuh kayak muntah-muntah selama 4 jam. Tapi aku tuh tetap merasa banyak banget hal yang janggal dari kayak kematiannya D'Sera ini. Salah satunya itu kayak jumlah orang yang berpesta sama Christine. Karena aku tuh baca banyak banget artikel tentang Christine D'Sera, dan di setiap artikel tuh kayak beda-beda. Ada yang bilang kayak 12 orang, ada yang bilang 16 orang, bahkan ada yang bilang kayak 9 orang, which is like it's weird. Because biasanya kalau misalnya ada orang yang meninggal, itu pasti kayak kesaksiannya itu bakalan sama. Oh, yang berpesta itu emang 16 orang si A, B, C, D, E. Kalau yang Christine D'Sera ini bisa kayak 12 orang, misalnya kayak kenapa bisa kayak gitu? Itu kayak menurut aku janggal banget. Jadi guys, menurut kalian gimana? Apakah Christine D'Sera beneran adalah korban pelecehan seksual dan juga pembunuhan? Atau emang aortanya Christine D'Sera itu kayak rusak begitu aja? Atau karena Christine D'Sera ini makan obat-obatan terlarang? Nah, kalian boleh banget tulis komen kalian di bawah. Kalian bisa bahas sama aku bakalan reply satu-satu. Ya, semaksimal mungkin aku bakal reply ke kalian. Dan anyway guys, ini disclaimer banget, ini semua adalah teori konspirasi. Aku nggak bilang ini 100% benar dan 100% salah. Aku selalu kembaliin kalian, ini adalah forum pembahasan aku. Kalian boleh banget bahas di komen aku ya guys. So guys, I think that's all for today's video. Sorry banget kalau misalnya banyak banget informasi yang kurang. Ini aku udah berusaha semaksimal mungkin buat kayak ngambil banyak banget informasi tentang kasus pembunuhan, kasus kematian ini. Dan kenapa informasi yang aku sampaikan ke kalian tuh nggak bisa sebanyak itu, memang karena polisi sendiri tuh belum kayak menyelesaikan penyelidikan ini guys. Jadi guys, I hope you guys can enjoy my video as much as I enjoy making it. Jangan lupa buat like, comment, share, dan juga subscribe ya guys. Bye guys, see you guys in the next video. Bye! And it goes a little something like